Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardelia Alvita dengan NIM 0602 1382 530062. Dosen pengampu yang terhormat Ibu Ernalida SPD MHum PhD dan Ibu Khalidatun Nuzula MPD. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan serta merangkum perbandingan forum berbicara kritis. Nah, jadi di sini ada diskusi panel. Diskusi panel ini adalah diskusi yang membahas satu masalah oleh seorang panelis atau 3-6 orang yang dipimpin langsung oleh para moderator. Nah, panelis ini juga untuk menyampaikan pendapat atau informasi kepada para audiens secara langsung maupun tidak langsung. Nah, jadi diskusi panel ini juga seorang audiens yang biasanya hanya mendengarkan saja dan tidak menyampaikan topik tertentu. Nah, di sini ada poin nomor 2, yaitu jumlah dan karakteristik peserta. Jumlah diskusi panel ini terdapat 3-6 orang. Dan yang ketiga yaitu peran pemimpin moderator dalam masing-masing forum. Di sini diskusi panel ini peran pemimpinnya yaitu mengatur jalannya diskusi sehingga dan memberi kesempatan dalam berbicaranya. Nah, poin keempat yaitu tingkat formalitas yang berlaku. Jadi, diskusi panel ini tingkat formalitasnya yaitu tingkat formal dan tingkat semi formal. Nah, poin terakhir kelima yaitu hasil atau keluaran yang diharapkan dari forum tersebut. Jadi, hasil dari diskusi panel ini, pemahaman atau sudut pandang itu baru tentang suatu topik. Lanjut, yang kedua yaitu ada seminar. Seminar di sini adalah suatu pertemuan yang membahas suatu topik yang telah dipimpin oleh seorang para ahli atau para pakar. Nah, biasanya kegiatan ini juga dilakukan seperti pembelajaran akademis sehingga para peserta tersebut ikut berdiskusi secara aktif. Nah, tujuannya yaitu untuk menyampaikan gagasan, informasi atau pengetahuan baru kepada para peserta. Nah, di sini ada jumlah dan karakteristik peserta. Jumlah dan karakteristik peserta seminar ini terdapat satu atau beberapa permateri yang banyak peserta. Nah, peran pemimpin moderator dalam masing-masing forum yaitu seminar peran pemimpin ini memperkenalkan permateri dan memandu sesinya tanya jawab. Yang keempat, tingkat formalitas berlaku. Jadi seminar ini terdapat tingkat formalitasnya yaitu tingkat formal. Dan yang terakhir, hasil atau keluaran yang diharapkan dari forum tersebut. Jadi seminar ini hasil atau keluaran tersebut yaitu pengetahuan dan wawasan bagi peserta. Lanjut, yang ketiga yaitu ada konferensi. Jadi konferensi ini adalah pertemuan atau rapat yang biasanya membahas suatu masalah secara bersama dan juga bertukaran pendapat antara para peserta sama audiens. Nah, yang di sini biasanya dipimpin juga oleh seorang ahli atau para pakar. Tujuannya untuk menyelesaikan atau menyebarkan hasil penelitian atau metode terbaru. Nah, di sini ada jumlah dan karakteristik peserta. Jadi jumlah dan karakteristik peserta konferensi ini terdapat banyak pembicara dan peserta dari berbagai institusi. Nah, lanjut yaitu peran dan pemimpin moderator dalam masing-masing forum. Jadi peran moderator konferensi ini terdapat mengaturnya waktu sehingga presentasi dan jalannya sesi. Nah, di sini ada tingkat formalitas yang berlaku. Jadi konferensi tingkat formalitas ini yang berlaku terdapat sangat formal sehingga skalanya besar. Nah, yang kelima yaitu hasil atau keluaran yang diharapkan dari forum tersebut. Jadi hasil dan keluaran dari konferensi ini terdapat pertukarannya hasil penelitian sehingga atau ide-ide baru itu mencernanya. Nah, lanjut yaitu ada simposium. Simposium ini adalah pertemuan yang berisi beberapa pidato atau para pemaparan yang biasanya disampaikan atau dipimpin langsung oleh para ahli di bidangnya tertentu. Nah, ini tujuannya untuk menghimpun berbagai pendapat atau gagasan pembicara serta memberikan kesempatan kepada para peserta untuk memahami secara mendalam lagi. Nah, di sini ada jumlah dan karakteristik pesertanya. Jadi jumlah yang di sini terdapat jumlah seminar di sini beberapa ahli yang mempresentasikan topik tertentu dan juga ada peran pemimpin moderator dalam masing-masing forum. Jadi peran pemimpin simposium ini terdapat mengkoordinasikan pemaparan dari para ahli. Nah, ada tingkat formalitas yang berlaku. Jadi simposium di sini tingkat formalitasnya terdapat singkat formal dan ilmiah. Yang terakhir, hasil atau
keluaran yang telah diharapkan dari forum tersebut. Jadi hasil atau keluaran simposium ini biasanya kesimpulan ilmiah ini dari berbagai pandangan para ahli. Nah, lanjut di sini ada kolokium. Jadi, kolokium ini adalah forum ilmiah yang biasanya diadakan oleh program studi, yaitu mahasiswa, misalnya mahasiswa untuk mempresentasikan agar rencana atau hasil penelitiannya tersebut dihadapkan kepada dosen pembimbing dan penguji tujuan. Nah, tujuannya yaitu untuk menguji kesiapan penelitian para mahasiswa tersebut sehingga mendapatkan masukan dari dosen para pembimbing tersebut untuk melatih serta kemampuan menyampaikan karya ilmiahnya. Nah, di sini ada jumlah dan karakteristik peserta. Nah, jumlah karakteristik peserta kolokium ini yaitu kelompok kecil akademisi yang biasanya berdiskusi secara mendalam. Nah, peran dan pemimpin moderator dalam masing-masing forum. Jadi, peran pemimpin moderator kolokium ini ada memimpinnya diskusi secara dan sehingga menjaga fokus untuk pembahasan. Nah, tingkat formalitas yang berlaku dalam kolokium terdapat formal, tetapi lebih santai karena pesertanya itu terbatas. Nah, ada hasil atau keluaran yang diharapkan dari forum tersebut. Jadi, hasil atau keluaran dari simposium dari kolokium ini biasanya diskusi tersebut mendalam untuk mengembangkan suatu gagasan atau penelitian. Nah, lanjut di sini ada debat. Debat ini biasanya suatu kegiatan atau argumen atau beradu dua argumen kepada dua pihak tertentu, mau baik itu secara kelompok maupun itu individu. Nah, di sini juga dalam debat setiap pihak itu menyampaikan alasan dalam mempertahankan debat tersebut. Pendapatnya juga dengan tujuan meyakinkan orang lain atau para audiens untuk menenangkan perdebatan. Nah, tujuan debat ini yaitu melatih kemampuan berpikir kritis sehingga kita itu mampu untuk berpikir dan juga menyampaikan pendapat ini secara logis, kritis, serta menghargai perbedaan pandangan. Nah, jumlah dan karakteristik peserta ini terdapat dalam debat itu dua pihak yang dimana memiliki pendapat berbeda dari para audiens sebagai para penonton. Nah, di sini ada peran pemimpin moderator dalam masing-masing forum debat. Jadi terdapat peran pemimpin debat ini untuk mengaturnya bergiliran bicara dan menjaga aturan debat. Nah, lanjut tingkat formalitas yang berlaku. Jadi tingkat formalitas debat ini terdapat tingkat formal dengan aturan yang sangat jelas. Yang terakhir yaitu hasil atau keluaran yang diharapkan dari forum tersebut. Jadi hasil atau keluaran dari debat ini biasanya penilaian argumen itu mana yang lebih kuat dan mana yang meyakinkan. Nah, jadi di sini ada pemanfaatan teknologi artificial intelligence atau AI dalam pengembangan pendidikan tinggi. Di sini saya memilih tema konferensi. Jadi, definisi konferensi ini, konferensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rapat atau pertemuan untuk berunding atau bertukar pendapat mengenai suatu masalah yang telah dihadapi bersama. Nah, jadi alasan dan struktur konferensi ini dipilih karena kegiatan ini memungkinkan para dosen atau peneliti dan siswa untuk saling berbagi pengetahuan serta pengalaman yang mengenai pemanfaatan AI. Nah, melalui konferensi ini juga peserta juga dapat berdiskusi dan bertukar gagasan. Nah, struktur yang acara diusulkan, kegiatan konferensi ini biasanya direncanakan secara berlangsung selama 1 hari penuh dengan beberapa sesi utama yang melibatkan 5-6 orang. Nah, lanjut yaitu ada potensi tantangan, sistem pelaksanaan, dan cara mengatasinya. Jadi di sini ada potensi tantangan dalam pelaksanaan dan cara mengatasinya, yaitu salah satu tantangannya yang mungkin muncul adalah masih adanya peserta yang belum memahami konsep AI dengan baik sehingga itu menggunakan AI itu tidak dengan baik. Nah, lanjut di sini ada cara mengukur keberhasilan kegiatan tersebut. Jadi di sini untuk keberhasilan konferensi dapat dilihat beberapa hal. Dari beberapa hal itu seperti jumlah peserta yang mengikuti kegiatan, keaktifan peserta selama sesi diskusi, serta tanggapan atau umpan balik yang diberikan setelah acaranya selesai. Nah,
Di sini ada daftar pustaka yang telah saya pilih dan juga ada link-link jurnalnya. Lanjut, di sini juga ada. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.